Pernahkah Anda merasa bingung mengapa Anda bisa dengan sangat lancar menghafal lirik lagu jadul dari 10 tahun yang lalu tanpa salah nada sedikit pun, tetapi bisa tiba-tiba lupa di mana menaruh kunci motor, padahal baru 5 menit yang lalu Anda menggenggamnya? Anda mungkin sering berdiri mematung di tengah ruangan, menggaruk kepala kebingungan, dan mulai meragukan ketajaman ingatan Anda sendiri secara berlebihan. Tenang saja, bernapaslah dengan lega. Karena Anda tidak sendirian, dan ini sama sekali bukan tanda-tanda awal dari kerusakan sel otak yang fatal. Fenomena keseharian yang sangat mengganggu dan sering membuat frustrasi ini sebenarnya adalah jendela kecil yang luar biasa untuk memahami bagaimana pusat komando utama di dalam kepala kita bekerja keras, memproses puluhan miliar keping informasi baru setiap detiknya tanpa henti. Banyak orang yang secara terburu-buru langsung mengambil kesimpulan menakutkan bahwa mereka mulai mengalami fase kepikunan dini. Padahal, lupa menaruh barang-barang remeh bukan berarti kapasitas memori Anda mulai menyusut seperti spons kering yang kehilangan air. Pada kenyataannya, otak manusia adalah mesin organik paling rumit dan kompleks di seluruh alam semesta yang diketahui, yang mampu menyimpan triliunan koneksi sinaptik tanpa batas. Masalah utamanya bukanlah pada ruang penyimpanannya yang tiba-tiba penuh sesak, melainkan pada sistem manajemen informasi internal yang sedang kewalahan menghadapi gelombang data eksternal. Mari kita lepaskan label kepikunan tersebut sejenak dan mulai mengimajinasikan struktur biologi otak kita layaknya sebuah perusahaan korporasi raksasa yang sangat sibuk setiap hari, yang membutuhkan tingkat manajemen eksekutif tingkat tinggi agar aktivitas mental Anda tidak berujung pada kebangkrutan kognitif yang memicu stres berkepanjangan. Di dalam struktur perusahaan organik raksasa di balik tengkorak Anda ini, ada seorang direktur utama atau CEO tanpa wujud fisik yang mengendalikan segalanya. Dalam dunia neuroscience klinis, CEO ini secara ilmiah dikenal dengan nama fungsi eksekutif, sebuah kumpulan keterampilan kognitif tingkat tinggi yang sepenuhnya berpusat di area korteks prefrontal, tepat berada di balik dahi Anda. Sang CEO ini tidak pernah bekerja sendirian. Ia adalah pengambil keputusan strategis utama yang bertugas merencanakan strategi masa depan yang kompleks, memecahkan masalah logika yang rumit, dan mengatur regulasi emosi yang tidak stabil. Tanpa kehadiran CEO yang efisien dan disiplin ini, perusahaan otak kita akan berubah seketika menjadi pasar malam yang sangat kacau balau, di mana setiap rangsangan sensorik sekecil apapun akan berebut perhatian Anda tanpa ada aturan baku sama sekali. Sang CEO inilah yang secara mendasar membedakan umat manusia dari makhluk hidup lain, memberi kita anugerah kemampuan untuk bisa fokus secara penuh pada tujuan-tujuan besar di masa depan. Mari kita intip lebih dekat bagaimana suasana di dalam ruang kendali utama sang CEO. Di ruang virtual inilah semua keputusan penting dan strategis diambil hanya dalam hitungan milidetik yang tak terasa. Ruangan raksasa ini terus-menerus dibanjiri oleh aliran masuk data yang tak ada habis-habisnya dari dunia luar. Perubahan suhu ruangan, rentetan notifikasi ponsel genggam, aroma seduhan kopi dari arah dapur, hingga rentetan ingatan tentang tenggat waktu tumpukan pekerjaan besok pagi. Tugas utama sang CEO yang paling berat adalah menganalisis seluruh kekacauan arus informasi ini dalam sekejap dan segera memutuskan mana data yang penting dan mana yang sekadar sampah sensorik. Namun, layaknya seorang CEO di dunia nyata, sumber daya komputasi dan energi metabolik yang dimilikinya amat sangat terbatas. Ia sama sekali tidak bisa merespon setiap informasi masuk atau meladeni setiap gangguan kecil yang lewat tanpa harus mengorbankan berjalannya proyek-proyek besar yang jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup Anda. Tugas krusial pertama yang harus diemban dari CEO kita adalah secara ketat mengatur apa yang secara metaforis bisa kita sebut sebagai anggaran fokus. Kapasitas perhatian atau fokus harian Anda bukanlah sebuah sumber air ajaib yang mengalir deras tanpa henti, melainkan layaknya saldo rekening bank harian yang akan terus menyusut jumlahnya setiap kali Anda melakukan transaksi pikiran. Setiap kali Anda mencoba membaca sebuah buku tebal sambil sesekali melirik ke arah layar televisi, membalas pesan obrolan singkat, atau sekedar mencuri dengar percakapan orang lain di sekitar, sang CEO terpaksa harus mengalihkan anggaran fokusnya dengan sangat cepat secara bolak-balik tanpa henti. Proses perpinggahan antar tugas ini, yang di era modern seringkali kita banggakan sebagai sebuah kemampuan multitasking yang hebat, secara neurobiologis sebenarnya adalah bentuk pemborosan anggaran besar-besaran yang memaksa sel-sel saraf otak membakar habis cadangan glukosa murni dengan kecepatan yang sangat membahayakan stabilitas cadangan energi mental Anda. Akibat langsung dari pemborosan anggaran fokus ini sangat nyata dan bisa dirasakan secara fisik.
Ketika Anda terlalu memaksakan diri untuk sering melakukan perpindahan tugas secara instan, CEO otak Anda otomatis akan mengalami sebuah kondisi kelelahan ekstrim secara bertahap. Fenomena psikologis ini secara luas dikenal di kalangan ilmuwan sebagai kelelahan keputusan atau decision fatigue. Di titik nadir inilah tingkat efisiensi kognitif menurun drastis hingga mendekati nol. Sang CEO yang kelelahan hebat tersebut akhirnya mulai terpaksa membuat rentetan keputusan-keputusan yang buruk, kehilangan seluruh ketajaman analitisnya, dan secara tidak sadar membiarkan informasi-informasi penting lewat begitu saja tanpa sempat diproses maknanya. Inilah alasan ilmiah yang kuat mengapa setelah seharian bekerja keras di lingkungan yang penuh gangguan interupsi, Anda merasa sangat lelah secara mental, emosi menjadi sangat tidak stabil, dan kehilangan motivasi total di sore hari. Meskipun secara fisik Anda hanya duduk bersandar di kursi depan meja kerja tanpa melakukan aktivitas fisik yang berat sedikit pun. Tugas manajerial strategis yang kedua dari sang CEO adalah secara cermat mendelegasikan kepingan-kepingan informasi baru ke dalam berbagai kompartemen di Departemen Memori. Secara umum, terdapat dua departemen utama, yaitu memori kerja yang bersifat jangka pendek dan fasilitas penyimpanan memori jangka panjang. Ketika tangan Anda memegang sebuah kunci motor, sekumpulan informasi sensorik tersebut pertama kali masuk ke dalam laci memori kerja yang kapasitas maksimalnya amat sangat terbatas, ibarat sebuah meja kerja fisik yang sangat sempit. Jika pada detik yang sama sang CEO di kepala Anda kebetulan sedang sangat sibuk memikirkan tagihan listrik yang menunggak atau memutar ulang argumen panas dengan rekan kerja, informasi trivial tentang lokasi kunci motor tersebut akan tergeser perlahan dan pada akhirnya jatuh ke jurang kehampaan dari meja kerja sebelum sempat diarsipkan secara permanen ke dalam laci penyimpanan memori jangka panjang. Informasi sementara tersebut menguap begitu saja ke udara, bersatu dengan kelupaan, seolah-olah kejadian peletakan kunci itu tidak pernah terekam sedikit pun oleh panca indera Anda. Tentu saja hal ini sangat berbeda secara drastis apabila kita membedah misteri tentang mengapa Anda begitu fasih melafalkan lirik lagu jadul dari rentang waktu 10 tahun yang lalu. Bait-bait lirik lagu tersebut sejatinya telah melewati proses pengarsipan memori yang sangat panjang bertahun-tahun silam, yang kemungkinan besar terjadi ketika otak Anda di masa lalu sedang berada dalam fase yang sangat rileks dan diselimuti oleh rentetan emosi positif yang menyenangkan. Kumpulan informasi lirik tersebut telah dienkripsi secara mendalam dan terukir permanen ke dalam bilik berangkas besi memori jangka panjang bersama dengan jejak senyawa emosional yang sangat kuat dan berkesan. Sang CEO saat ini sama sekali tidak perlu bersusah payah mengeluarkan cadangan energi ekstra untuk mencarinya kembali di tumpukan data, karena file memori tersebut sudah memiliki jalur tol sarafnya sendiri yang berlapis mielin tebal, sangat lebar dan kokoh untuk dilalui impuls listrik kapanpun dibutuhkan. Jadi, membandingkan tragedi hilangnya kunci motor 5 menit yang lalu dengan kemudahan memutar ulang lirik lagu kenangan manis masa lalu adalah sebuah analogi keliru dan perbandingan yang sama sekali tidak sepadan secara tinjauan sistem neurobiologis. Peran strategis ketiga dan yang diakui sebagai beban pekerjaan paling berat di era modern yang bising ini adalah kewajiban mutlak sang CEO untuk memecah, memblokir, atau menolak setiap distraksi yang tidak diundang. Dalam terminologi spesifik ilmu psikologi kognitif, kemampuan menangkis ini disebut dengan istilah kontrol inhibitory. Sang CEO, otak Anda, dituntut secara biologis untuk memiliki tingkat ketegasan ekstrim untuk menahan dan memblokir sekumpulan pikiran-pikiran yang dianggap tidak relevan, agar gelombang tersebut tidak mengganggu fokus pada proyek utama. Sebagai contoh, jika Anda sedang bersusah payah mencoba memecahkan masalah hitungan matematika kompleks, sang CEO harus sekuat tenaga menahan dorongan kuat dari amigdala untuk sekadar memeriksa lini masa media sosial atau melamun memikirkan menu makan siang yang menggugah selera. Kemampuan krusial dalam menekan impuls primitif inilah yang secara evolusioner menempatkan ras manusia pada puncak tangga evolusi kecerdasan, yang memungkinkan peradaban raksasa untuk dapat dibangun perlahan melalui perencanaan dan dedikasi panjang yang konsisten tanpa mudah teralihkan oleh godaan instan di depan mata. Sayangnya, di tengah arus kencang era digital masa kini, sang CEO di dalam dahi kita sedang dipaksa turun ke medan perang untuk menghadapi spesies musuh baru yang sangat agresif dan kuat. Algoritma rahasia media sosial dan antarmuka aplikasi pintar yang Anda gunakan setiap hari dirancang secara cermat oleh puluhan insinyur jenius terkemuka di dunia untuk secara diam-diam meretas kelemahan sistem penghargaan alami di dalam struktur otak kita. Mereka tanpa ampun membombardir area penerima rangsang otak dengan memicu ledakan suplai molekul dopamin buatan yang sangat murah dan cepat memuaskan. Kondisi kritis ini ibarat menyuap paksa sang CEO dengan karung-karung permen manis terus-menerus tiada henti, yang membuatnya perlahan-lahan kehilangan arah fokus pada target-target jangka panjang yang lebih bermakna dan esensial bagi kehidupan nyata Anda.
Ketika sang eksekutif otak ini terlalu sering menyerah tanpa perlawanan yang berarti pada segala bentuk godaan dopamin instan setiap harinya, masa otot kontrol inhibitorinya akan semakin menyusut dan melemah tak berdaya menghadapi gangguan sekecil apapun. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi jika pada suatu titik sang CEO sepenuhnya kehilangan kendali dan menyerah pada beban sistem? Ketika itu terjadi, perusahaan biologi otak Anda akan jatuh terjun bebas ke dalam sebuah lubang hitam tak berdasar yang secara populer disebut dengan istilah overthinking. Tanpa adanya kehadiran sesosok figur pemimpin yang tegas untuk bertindak menghentikan arus informasi yang membanjir masuk, organ otak akan terus-menerus memproses jutaan simulasi tentang skenario terburuk secara berulang, merenungkan setiap kesalahan memalukan di masa lalu, dan secara paralel mencemaskan kemungkinan buruk di masa depan pada saat yang bersamaan. Fase overthinking ini sama sekali bukanlah sebuah indikator positif bahwa otak Anda terlampau pintar atau terlampau aktif merespons masalah, melainkan merupakan alarm tanda bahaya dari sebuah indikasi kegagalan masif pada komponen sistem pengereman kognitif bawaan. Roda pikiran Anda hanya berlari kencang memutar di satu tempat tanpa ada tujuan yang jelas, berujung pada kelelahan, membakar habis seluruh sisa energi mental yang berharga, dan pada akhirnya meninggalkan kesadaran Anda dalam keadaan lumpuh total secara analitis. Jika kita menyelam lebih jauh ke ranah sains biologis, kehebatan dan ketahanan sang CEO kognitif di dalam bilik korteks prefrontal ini nyatanya sangat bergantung sepenuhnya pada kondisi keseimbangan sebuah orkestra kimiawi cairan otak yang sangat rumit. Berbagai zat neurotransmitter vital seperti dopamin untuk penggerak motivasi internal, senyawa noradrenalin untuk mengatur tingkat kewaspadaan optimal, dan lautan cairan serotonin untuk menciptakan suasana ketenangan, semuanya wajib selalu berada dalam rasio takaran molekuler yang sangat presisi setiap saat. Kondisi stres kronis berkepanjangan, gaya hidup kurang tidur ekstrim, dan rasa cemas berlebih dapat secara mendadak membanjiri area strategis ini dengan tsunami hormon kortisol beracun yang secara harfiah dapat merusak dan memutuskan sambungan komunikasi kabel listrik menuju ruang kendali CEO. Pada saat zat kortisol mematikan ini mulai mengambil alih kendali sistemik tanpa halangan, struktur otak akan secara otomatis beralih mundur ke mode bertahan hidup amigdala yang sangat primitif, dan sang CEO rasional akan dikunci paksa di luar ruangannya sendiri, murni membajak akal sehat Anda menjadi panik irasional. Terlepas dari berbagai ancaman mengerikan tersebut, kabar baiknya adalah Anda sepenuhnya masih memiliki kunci kekuasaan penuh untuk membantu sang CEO pulih dan kembali menanjak naik ke tingkat performa puncaknya. Bentuk dukungan pertama dan yang dinilai paling mendasar secara medis adalah kewajiban Anda memberikan jatah waktu istirahat yang berkualitas setiap harinya. Saat Anda tertidur terlelap di malam hari, khususnya pada fase gelombang lambat atau tidur dalam, otak akan segera mengaktifkan sistem glimpatik membersihannya sendiri yang sangat canggih. Bekerja bagai petugas kebersihan malam menyapu bersih seluruh endapan plak-plak protein beracun dan membuang jutaan produksi salimbah metabolisme sel yang menumpuk padat selama siang hari sibuk Anda. Selain fondasi istirahat yang cukup, menjaga kualitas asupan nutrisi seperti mengkonsumsi asam lemak omega 3 yang bertugas keras membangun kembali membran pertahanan dinding seluler akan turut memberikan suplai bahan baku esensial agar fasilitas ruang kendali utama korteks prefrontal dapat senantiasa beroperasi lancar tanpa sedikit pun mengalami hambatan-hambatan mekanis secara biologis maupun kimiawi. Selain upaya perawatan rutin yang berbasis biologi fisik murni, kapasitas ruang memori sang CEO Anda nyatanya juga sangat membutuhkan serangkaian pelatihan-pelatihan kesadaran yang wajib dilakukan secara rutin. Ragam praktik-praktik kuno yang telah diakui medis, seperti meditasi bentuk mindfulness secara ilmiah, sudah dibuktikan bukanlah sekedar tren gaya hidup alternatif sementara, melainkan sebuah bentuk sesi latihan angkat beban berintensitas tinggi yang dampaknya sangat nyata secara kaidah neuroplastisitas biologis bagi pertumbuhan jaringan baru di korteks prefrontal Anda. Melalui proses berlatih tekun untuk memusatkan secara penuh pusat perhatian pada kondisi masa kini, pada momen saat ini secara sangat konsisten berulang kali, Anda tanpa disadari sedang perlahan-lahan mempertebal integritas struktur pertahanan jaringan saraf fisik di dalam seluruh area kontrol inhibitori Anda yang rapuh. Anda sedang dengan sabar mengajarkan kepada CEO Anda bagaimana cara terbaik merespons kebiasaan buruk dengan menekan tombol jeda milidetik krusial sebelum memutuskan merespons rentetan gangguan eksternal bertubi-tubi. Pada akhirnya, dengan mulai memahami kenyataan mengejutkan bahwa ternyata ada sesosok-sosok CEO tak terlihat yang bersemayam dan memimpin setiap detik hidup di dalam tempurung kepala Anda, harusnya mampu mengubah total cara pandang kita terhadap nilai diri kita sendiri.
Kita saat ini tidak lagi perlu bersikap terlalu kejam atau terburu-buru menghakimi dan menyalahkan diri sendiri dikala kita tak sengaja melupakan hal-hal remeh kecil atau di saat hati kita merasa begitu kewalahan dihantam masalah. Alih-alih marah besar dan frustrasi pada ketidakmampuan memori diri sendiri, mulailah sadari bahwa sang CEO tersebut mungkin saja sedang berada di fase sangat kelelahan secara energi dan amat membutuhkan dukungan rehat dari Anda. Mulailah berlatih kembali menata ulang anggaran harian porsi fokus Anda dengan sangat bijaksana setiap harinya, secara sadar dan berani menyingkirkan berbagai distraksi digital yang tidak memiliki nilai berarti, dan senantiasa usahakan untuk memberikan ruang bernapas yang cukup luas bagi meja memori kerja Anda, agar ia sanggup memproses hari tanpa error sedikit pun. Melalui kesediaan untuk belajar dan bertumbuh menjadi mitra kerjasama yang strategis, serta berlaku layaknya sahabat terdekat bagi biologi otak Anda sendiri secara seutuhnya, maka Anda niscaya secara perlahan namun pasti akan dapat membebaskan diri seutuhnya dari jeratan belenggu penyakit overthinking yang menyiksa selama ini. Lalu dengan mantap melangkah maju ke depan, berjalan menyongsong garis masa depan yang bersinar dengan bekal kejernihan pikiran, ketenangan kestabilan emosional yang kokoh, serta segenap rasa kedamaian jiwa yang merdeka dan sejati.